kita akan bercerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umi punya buku judulnya Isra Mi'raj dan Janji Setia. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sepulang dari Taif saat musim haji pada tahun ke-10 kenabian, orang-orang Arab mulai berdatangan ke Mekah. Untuk menunaikan ibadah haji dengan cerdas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan suasana itu untuk menyampaikan dakwah Islam kepada kabilah-kabilah atau suku-suku bangsa Arab lainnya. Beberapa orang menyatakan keislamannya, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari. Di tengah perkembangan dakwah ini terjadilah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa apa adik-adik? Isra Mi'raj. Terjadilah peristiwa Isra Mi'raj pada suatu malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Masjidil Haram yang berada di kota Mekah ke mana? Ke Baitul Maqdis yang ada di mana? Betul. Dari Baitul Maqdis kemudian ada yang tahu nggak? Lalu beliau lanjut naik hingga ke langit ke-7. Betul, Masya Allah ya. Itulah kekuasaan Allah. Nah, setelah langit ke-7, bayangkan ya, naik ke langit yang ke-7. Setelah naik yang ke-7, kemudian naik lagi ke mana? Betul, Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur. Terakhir, beliau naik lagi untuk bertemu siapa? Masya Allah, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau bertemu Allah? Nah, adik-adik, salah satu hal yang terpenting dari peristiwa Isra Mi'raj adalah turunnya perintah Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, makanya kita harus rajin sholat. Nah, setelah terjadi peristiwa Isra Mi'raj, tebak adik-adik, tebak ya. Kira-kira bagaimana sikap kaum musyrik ketika Rasulullah bercerita tentang Isra Mi'raj? Apakah mereka percaya tidak? Mereka ada yang mengkufir, ada yang mengolok-olok dan tidak percaya. Mereka berpikir mana mungkin seseorang bisa pergi hanya dalam satu malam dari Mekah ke Palestina gitu ya, padahal jaraknya sangat jauh. Di antara mereka bahkan ada yang menantang katanya agar Rasulullah menjelaskan dengan rinci bagaimana bentuk Baitul Maqdis ya, jika memang Rasulullah pernah ke sana. Nah, tahu nggak adik-adik? Allah kemudian menunjukkan bentuk Baitul Maqdis sehingga Rasulullah bisa menceritakan dengan jelas. Masya Allah, ini dibantu sama Allah. Mereka tidak memahami bahwa jika Allah sudah berkehendak, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya. Dan Isra Mi'raj ini adik-adik adalah salah satu mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan rasul Allah. Sungguh hati kaum musyrik itu telah tertutup untuk menerima kebenaran ya. Nah, selanjutnya saat musim haji pada tahun ke-11 kenabian, dakwah Islam semakin menyebar ke luar Mekah, terutama ke Madinah. Nah, 6 orang pemuda Yathrib menyatakan keislamannya ketika bertemu dengan Rasulullah. Mereka selama ini hidup dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, orang Yahudi ini sangat menentang gitu ya. Orang Yahudi selalu berkata, nih, sekarang akan muncul
seorang nabi. Setelah sekian lama tidak ada nabi yang diutus. Kami akan mengikutinya bersama sang nabi itu. Kami akan memerangi kalian. Nah, keenam pemuda Yasrib itu adalah orang-orang yang berpendidikan. Siapa aja? As'ad bin Zurarah, Auf bin Haris, Rafi bin Malik, Utbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Ketika Rasulullah mengajak para pemuda ini masuk Islam, mereka berkata kepada sesama mereka, ketahuilah, demi Allah, inilah Nabi yang kerap disebutkan kaum Yahudi untuk mengancam kita. Jangan sampai mereka mendahului kita untuk mengikutinya. Lalu, kira-kira adik-adik bagaimana dengan orang-orang Yahudi? Apakah mereka beriman atau tidak beriman? Tidak. Mereka tetap tidak mau beriman kepada Rasulullah karena mereka adalah kaum yang suka ingkar janji. Pada musim haji berikutnya ada lagi 12 orang laki-laki dari Madinah datang menemui Rasulullah di Aqabah di Mina untuk melakukan janji sia atau baiat untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tidak mencuri, tidak berdusta, dan menaati yang Rasulullah perintahkan. Adik-adik tahu enggak peristiwa baiat Aqabah yang pertama? Nah, setelah ya 12 orang ini berjanji setia kepada Rasulullah, mereka pun kemudian pulang lagi ke mana? Ke Madinah. Rasulullah meminta Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah untuk melanjutkan pengajaran Islam di sana, sehingga tidak ada satupun rumah di Madinah yang tidak mendengar ayat-ayat Allah. Mus'ab pun mendapat gelar Al-Muqri Al-Madinah atau pembaca Al-Quran bagi Madinah. Di Madinah membuat sekelompok orang kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah untuk juga melakukan janji setia. Masya Allah. Adik-adik ada yang tahu enggak siapakah Mus'ab bin Umair itu? Dengarkan. Mus'ab adalah pemuda yang kaya raya. Namun ketika meninggal di perang Uhud, Mus'ab yang tadinya kaya raya, ya, ketika meninggal di perang Uhud, dia hanya punya satu lembar kain. Untuk apa? Untuk menutupi jenazahnya. Padahal beliau adalah orang yang kaya raya, tetapi ketika meninggal di perang Uhud hanya punya satu lembar kain. Jika kain itu ditutupkan ke kepalanya, kakinya kelihatan. Jika kakinya ditutup, kepalanya kelihatan, ya. Masya Allah. Rasulullah pun menangis dan bersabda, tutupkanlah kain itu pada kepalanya dan tutuplah kedua kakinya dengan telkah kurma. Hadis riwayat Muslim, ya. Oke, jadi itulah kisah tentang Isra Mi'raj. Masya Allah, ya. Luar biasa tidak? Luar biasa, ya. Ada yang tahu kan lagunya? Sekarang masih dirasa? Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Tanah yang suci, tanah para nabi, negeri Palestina yang diberkahi. Ya Allah, kami berdoa, negeri Palestina berdoa,
bantu kami. Masya Allah. Ayo kita semuanya bersalam kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.